Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat subuh yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa menunaikan salat subuh berjamaah, sebuah tradisi yang harus kita tetap rawat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqomah memulai hari dengan salat subuh berjamaah, dan mudah-mudahan didahului oleh kegiatan kita sebelumnya, sholat-sholat yang lain, zikir, baca Quran, karena itu menunjukkan stabilitas iman kita yang baik. Stabilitas iman yang baik memudahkan kita untuk melalui perjalanan hidup kita semakin baik. Jadi kalau subuh kita berusaha berjamaah, kita tunaikan sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah, banyak hal yang positif dan baik, berkah akan menghinggapi kita. Namun kalau perhatian kita tidak baik, bahkan acuh, masa bodoh, kecenderungannya tidak berusaha untuk meningkatkan kualitas pemahaman kita terhadap yang sudah diajarkan oleh Rasulullah, bisa jadi kita akan mengalami beberapa hal yang tidak baik. Dalam sebuah doa kita minta, inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, aku mohon kepadamu keselamatan agama. Banyak tafsir, banyak pemahaman di sini, karena rentetan doa ini cukup sangat luar biasa. Kalau beragama kita bermasalah, kehidupan kita bermasalah, pemahaman agama kita salah, menyebabkan pola pikir kita salah. Kalau pola pikir yang salah, tindakan kita akan salah. Maka dilihat dalam sebuah definisi daripada iman itu, tasdiqu bil qalbi wa talfidu bil lisan wal a'mal bil jawarih. Jadi tasdik, pembenaran dalam hati kita, sejauh mana kebenaran itu melekat, kita yakini secara baik. Karena kalau itu kita yakini secara baik, insyaallah talfidu bil lisan, apa yang keluar dari mulut kita, omongan-omongan, ujaran-ujaran atau pembicaraan, banyak kebaikan dan merembet kepada al-a'mal bil jawarih, mudah kita untuk melakukan kebaikan. Maka ada sebuah doa yang lain, wala taj'al musibatana fi dinina, dan janganlah engkau ya Allah menjadikan agama menjadi beban kita. Agama menjadi beban manakala ilmu enggak nyampe, enggak cukup untuk memaknai sebuah perintah Allah. Maka manakala ilmu enggak cukup untuk memaknai apa yang Allah ajarkan lewat Rasulnya, jangan heran banyak yang menjadikan agama beban. Sekedar untuk mengaji habis subuh, habis maghrib, yang itu kegiatan rutinitas yang kalau orang mukmin pasti akan melakukannya. Orang yang imannya baik pasti akan berusaha untuk maksimalkannya. Namun kalau orang yang ilmunya nggak cukup, ya sudah, itu kebiasaan biasa. Jadi merawat iman itu bukan hal yang sederhana. Semakin tinggi iman kita, cobaan kita semakin berat. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, kadang-kadang kalau kita melihat medsos,
Itu mungkin simpang siur tentang agama luar biasa itu. Jadi kajian-kajian, kemudian pembelajaran banyak dilakukan oleh para asatid atau orang-orang yang berilmu secara agama. Namun perlu kita juga sedikit kritis. Ada buku yang namanya Agama untuk Peradaban. Itu dikarang oleh salah seorang muslim, cendekiawan muslim. Kemudian beliau berusaha untuk mengkonfrontir dengan sebuah teori to have and to be, memiliki dan menjadi. Kalau teori ini dipakai, ada sebuah implikasi dari sana. Di situ dikatakan having religion but not religious, having religion but not religious. Ini sebuah koreksi massal bagi kita, bagi umat Islam. Kalau ditanya, kita ini memiliki agama atau memiliki Islam atau menjadi muslim, mungkin jawaban yang sangat nyata kalau dalam kehidupan sosial bermasyarakat kita, sebagian besar menunjukkan bahwasanya orang Islam memiliki agamanya, belum menjadikan agama sebagai dalam dirinya. Artinya belum, kualitas keislamannya belum semestinya sebagaimana yang Rasul ajarkan. Tanda-tandanya, berapa banyak kajian-kajian dalam media sosial yang berkutat pada itu, dan itu yang kecenderungannya adalah khilafiyah dengan dalih macam-macam. Maka kita sebagai konsumsi kajian-kajian itu, apakah agama hanya ini saja? Apakah agama hanya berkutat masalah bagaimana tata cara wudhu yang baik? Seharusnya itu sudah kita pelajari sejak kecil. Maka bapak ibu kalau punya anak, sekali-kali dilihat wudhunya, diajarin yang baik. Kadang-kadang juga yang mungkin sedikit kita perlu, saya sendiri maaf, agak sedikit, apakah kita begini saja dari dulu? Gak pernah beranjak untuk memikirkan yang lebih besar. Karena agama, fikih itu bagian dari agama. Fikih itu bagian dari agama. Pemahaman-pemahaman itu bagian, belum seluruhnya. Maka kalau hal itu tidak cepat kita naikkan kelas kita, sampai kita meninggal, urusan khilafiyah nggak selesai. Akhirnya kita gagal memahami agama secara baik. Maka lihat aja, inna nas'aluka salamatan fid wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut dan badal maut Allahumma hawin ala nafsi sakaratul maut, dan seterusnya itu. Itu doa ajaib itu. Doa yang luar biasa. Tapi kita hanya berhenti di satu sisi, tek fikih. Akhirnya apa? Itu lagi. Kita nggak pernah mengurusi pendidikan anak kita. Kita tidak pernah bagaimana mendidik keluarga kita supaya agamanya lebih baik dari tahun ke tahun. Kita hanya berhenti di wilayah itu. Karena apa? Kita hanya sekedar to have, memiliki agama, bukan to be. Ketika kita menjadi to be, menjadi seorang muslim yang baik, maka berislam dengan iman. Maka nanti silahkan kita cek ulang, ada sebuah istilah yang sering kita baca, raditu billahi robba, raditu billahi robba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabi wa rasulah. 3 kata ini saya renung-renung itu ternyata untuk menjadikan Tuhan, Allah itu Tuhan kita, belum. Lihat, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Ini janji Allah loh.
Janji yang dahsyat ini nggak pernah salah Allah itu. Kalau sudah berfirman 100% benar, 1000% benar. Innalladzina qalu rabbunallah. Barang siapa yang menjadikan, yang mengatakan Allah itu Tuhan. Permasalahannya adalah apa Tuhan kita? Sebagian besar kita atau sebagian besar umat ini meletakkan Tuhan bisa jadi hanya di masjid, di tempat-tempat ibadah. Keluar daripada itu belum. Maka jangan heran di pasar keculasan banyak, timbangan-timbangan banyak tidak seimbang, tidak semestinya, tidak adil. Lihat bagaimana yang dilakukan oleh anggota dewan, korupsi di mana-mana dan semacamnya. Lagi-lagi apa? Tuhannya bukan Allah. Tuhannya kondisi, kesempatan dan semacamnya. Padahal janji Allah itu, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu istiqomah tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah akan turun, malaikat akan turun. Artinya apa? Malaikat akan mendoakan kita. Jadi banyak hal yang sebetulnya harus kita pelajari secara baik. Nah, pemahaman kita tentang Tuhan ini, tentang Allah dengan sifat-sifatnya yang 99 itu, yang sifat wajibnya ada yang 13 sampai 20 itu semestinya harus kita gali selesai, sehingga hal-hal yang negatif itu bisa kita halangi untuk merasuki pemikiran kita yang ragu-ragu terhadap sifat-sifat Allah, terhadap zatullah dan semacamnya. Jadi jamaah yang berbahagia, jadi pelajaran-pelajaran yang banyak dalam sebuah kajian-kajian itu boleh kita jadikan semacam pelajaran, namun tetap kita harus kritis supaya apa? Kita beragama ini nikmat. Kita beragama ini bukan dikatakan mudah, enggak, tapi enjoy. Kita bisa menikmati agama ini dengan baik. Karena kalau kita tidak bisa menikmatinya, siapa lagi? Kita sudah berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sebuah kata sakti, password. Ya, kata sakti dan password ini harus kita jaga, kita rawat. Selanjutnya pemahaman kita harus semakin lebih baik, sehingga Islam itu yang dibawa oleh Rasulullah kemudian diteruskan oleh para sahabat, para ulama sampai ke kita itu nikmat. Tapi alih-alih itu menjadi nikmat sebagian besar umat Islam, maka jangan tapi agama ini bisa menjadi beban manakala lagi-lagi pemahaman yang tidak komprehensif, tidak holistik, tidak menyeluruh. Jadi jamaah yang berbahagia, itu sebagai warning kita bareng-bareng supaya memahami agama ini harus lebih baik. Pada kesempatan kali ini saya menyampaikan, tadi mukadimah Pak ya, kita menyampaikan sebuah catatan yang baik dari seorang cendekiawan muslim. Judulnya adalah Keagungan Islam, merasakan Islam sebagai nikmat. Kira-kira kalau ditanya Islam sudah nikmat atau belum? Tergantung kita, tergantung pemahaman kita. Yang tadi saya bilang, kalau kita salah memahami agama ini, bisa jadi kita sering mengumpat, kok begini itu, kok begini dan semacamnya. Makanya ketika kita mengikuti kajian-kajian bisa jadi membuka medsos, YouTube dan semacamnya, tolong jangan full percaya itu benar. Kita harus berimbang. Kita lihat dulu tingkat keilmuannya. Itu pun juga kita harus minta petunjuk kepada Allah. Nas'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Karena kalau tidak bisa keblinger. Akhirnya apa? Agama itu ketat. Padahal agama itu enak, nikmat agama ini. Pagi-pagi kita disuruh duduk begini, ini dapat pahala banyak. Sebelumnya sholat subuh, qabla subuh 2 rakaat. Rak'ata qoblal fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha. Kurang apa Allah menjanjikan kita? Pahala-pahala yang
bisa kita tunaikan dengan baik. Ngaji setiap huruf dihitung. Wudu setiap kesalahan-kesalahan dalam anggota badan tubuh kita dihapus. Kurang apa Allah menyediakan agama ini? Tapi karena minimnya informasi pemahaman akhirnya menjadikan kita susah. Harus begini. Ya, itu aturan-aturan. Aturan-aturan itu kalau kita pelajari secara baik pasti ada makna. Pasti ada maknanya. Gak sembarangan Allah membuat syariat. Semua sudah diukur berdasarkan kemampuan masing-masing individu. Maka wattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampumu. Itu sebuah ayat yang luar biasa itu. Kita nggak mampu berdiri ketika sholat, ketika mungkin karena usia kita boleh duduk dan semacamnya dan seterusnya. Itu indah Islam itu. Namun karena pemahaman kita atau pemahaman umat Islam yang mungkin masih dangkal, kecenderungannya taklid, tidak mau mempelajari agama secara baik, agama jadi susah. Jamaah yang berbahagia, dalam buku itu ada 4 hal yang menjadikan bagaimana kita bisa merasakan agama ini sebagai nikmat. Yang pertama adalah aspek nama agama kita. Boleh dikomparasikan, boleh dibandingkan dengan agama-agama yang lain. Ini untuk memperkuat keyakinan kita bahwasanya agama ini insya Allah 1000% lebih benar. Karena dari sisi namanya saja, dari wahyu, bukan bikinan manusia. Lihat agama-agama lain itu bikinan manusia. Inna dina indallahil Islam. Allah sendiri yang menamainya. Jadi bukan atas nama pemeluknya atau pembawa syariatnya. Ini harus kita tanamkan baik-baik di ranah pemikiran kita, alam bawah sadar kita, anak cucu kita. Maka raditu billahi robba wabil islami dina. Aku rela, aku ikhlas, aku ridho Allah menjadi Tuhanku dan Islam sebagai agamaku. Nah, ketika kita sudah menyatakan diri kita Islam, suka nggak suka, atau kita penuh dengan kesadaran mempelajari agama ini dengan baik. Jadi ketika umur beranjak, nggak ada yang muda ya, pasti semakin tua kita ini. Semakin tua, kita harus paham agama ini lebih baik. Kenapa harus duduk di antara 2 sujud? Kenapa harus ketika asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah dengan berbagai macam versinya, tangan kita harus pakai jari telunjuk? Kenapa enggak kelingking? Kenapa enggak jari manis? Kenapa enggak jari tengah? Kenapa enggak jempol? Kita harus tahu. Pasti ada maknanya, enggak mungkin enggak. Di antara yang nanya adalah ketika Rasul sudah mengajarkan, ya sudah samina wa ta'na. Karena bukti kita percaya, bukti kita yakin, patuh, enggak ada yang lain. Sering kita analogikan itu, kita naik kendaraan bermotor, kita naik sepeda motor atau mobil, lampu merah pasti berhenti. Kenapa? Percaya kalau kita nyerobot, polisi ada di sana, kalau nggak terjadi kecelakaan dan semacamnya. Jadi karena kita percaya, patuh. Tapi orang nggak mungkin patuh kalau nggak percaya. Nggak mungkin orang patuh kalau tidak percaya. Mana mungkin anak-anak kita patuh kepada kita kalau dia tidak meyakini, oh itu orang tua saya, itu bapak ibu saya. Maka kepatuhan ini harus dibarengi dengan kesadaran ada sesuatu di sana, ada makna di sana. Nah, Islam namanya saja Allah yang menyematkan, bukan Nabi Muhammad. Lewat jalur Nabi Muhammad mengatakan inna dina indallahil Islam. Maka ini harus dijaga dengan baik-baik. Penamaan ini bukan sembarangan, penuh dengan makna, penuh dengan maksud. Maka raditu billahi robba wabil islami dina. Jadi masalah nama sesuatu yang berharga, dan agama kita namanya langsung dari Allah, bukan langsung penyematan dari umat Islam sendiri. Maka nanti menjadi muslim itu lebih baik daripada hanya sekedar memiliki agama Islam.
Tadi having religion but not religious, ini hati-hati. Hanya memiliki agama, KTP. Makanya berapa banyak saudara kita yang belum sadar akan kewajiban sholat 5 waktu karena hanya sekedar memiliki agama, belum menjadi seorang muslim yang baik. Menjadi muslim yang baik, kepasrahan, kepatuhan, ketaatan mutlak. Apa ayatnya itu? Dalam setiap sholat Jumat kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa antum muslimun, totalitas. Udkhulu fi silmika kafah. Masuklah dalam agama ini secara menyeluruh. Ini berat ini ayat ini. Kol kayak gini berat banget itu. Jadi kapan kita masuk Islam secara menyeluruh? Suruh berzakat aja pakai hitung-hitungan ya. Saya sudah berzakat atau belum ya? Gaji saya 1 bulan 10 juta, itu saya sudah kena zakat atau belum ya? Mikir gitu. Setiap Jumat kita suruh berinfak, karena infak itu akan menyelamatkan dan semacamnya. Itu kan kata-kata yang sebetulnya sangat baik, cepat kita respon karena kebaikan. Ada ayatnya. Karena bisa jadi pemahaman kita yang kurang utuh, akhirnya beban lagi. Jadi hati-hati dengan having religion but not religious. Hanya memiliki agama. Memiliki agama hanya sekedar KTP. Hati-hati. Yang pertama aspek agama. Yang kedua, agama Islam adalah agama wahyu yang final. Agama ini final. Final dikatakan final apa? Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah itu, tata cara sholat sampai ke kita itu ya begitu-begitu. Jadi tidak akan mengalami perubahan. Ada ajaran-ajaran atau kegiatan ritual atau sembahyang kita dari zaman dulu, kalau diganti menjadi bahasa masing-masing masing-masing daerah, rusak itu. Tapi itu tetap terjaga sampai sekarang. Al-Fatihah pasti dibaca dengan Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah sampai Wairil maghdubi alaihim waladhdallin, amin. Ada satu saja ustadz atau kiai yang ternama misalnya mengganti pakai Al-Fatihah pakai bahasa Indonesia, pasti itu penyimpangan agama. Karena apa? Ini dijaga. Ini dijaga. Qul huwallahu ahad, Allahu somad dan semacamnya. Allah itu satu. Sekali ada ustadz tenar apapun menjadikan trinitas atau yang macam-macam, pasti ditolak. Dan seluruh orang umat Islam akan mengatakan dia sesat karena agama ini dijaga. Jadi jamaah yang berbahagia, betapa luar biasanya agama ini dijaga oleh Allah. Maka cendekiawan muslim, para ulama berusaha untuk memahamkan kita agama ini dengan baik, dengan berbagai macam pemikiran-pemikiran beliau. Kita mengadopsi pemikiran-pemikiran yang benar dari salafus soleh, orang-orang yang soleh yang mengajarkan agama kita dengan baik. Jadi manakala yang kedua ini juga kita akui secara penuh, agama ini agama yang final. Berarti apa? Pluralisme agama salah. Ada yang mengatakan semua agama sama, salah. Wajib hukumnya kita tolak. Kalau bagi Anda begitu, maukah kita disamakan dengan agama animisme? Maukah kita disamakan dengan agama dinamisme? Maukah kita disamakan dengan agama-agama yang lain yang ada di Indonesia? Kalau Anda salah, kalau Anda menyamakan itu, berarti Anda termasuk orang yang tidak benar beragama. Karena syariatnya dari dulu sampai sekarang ya begini. Hanya kita patuh atau tidak. Maka kan ada sebuah istilah begini, al-musaddiqu la budda ayyakuna khati'an. Orang yang percaya, orang yang yakin itu harus patuh. Wal khati'u la budda ayyakuna musaddiqon. Dan orang yang patuh karena dia meyakini sesuatu itu benar. Ini sering kami ajarkan untuk saya pribadi dan untuk anak saya, keluarga saya dan jamaah semacamnya. Semuanya, karena itu sesuatu yang paling pondasi. Karena kalau iman kita ini salah, Islam kita hilang. Iman kita salah,
iman kita batal, Islam kita hilang. Na'udzubillah min dzalik. Maka tiap hari kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah 9 kali itu. Itu bukan kata yang sederhana itu. Itu kata ajaib itu. Password luar biasa itu. Bergetar enggak hati kita? Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Hanya Muhammad Rasulullah. Itu seharusnya itu meletupkan semangat kita untuk menggali agama ini terus sampai akhir hayat kita. 9 kali itu. Kenapa 9 kali? Gitu. Dalam sholat wajib kita, bahkan dalam Al-Fatihah berapa kali? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Malik yaumiddin, Ar-Rahmanur Rahim. Itu ayat-ayat yang dahsyat itu. Sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka tasdid di situ. Enggak sembarangan Allah meletakkan sebuah redaksi ayat dengan berbagai macam ilmunya di situ ada. Ihdinas siratal mustaqim. Maka ada sebuah doa kan sering kami sampaikan itu. Doa yang paling canggih di antara yang tercanggih adalah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus. Maka habis salat kita nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Jadi topang lagi dan semacamnya. Supaya apa? Iman kita naik. Iman kita beres. Iman kita enggak batal. Iman batal, Islam kita hilang. Maka pelajaran-pelajaran kita berguru setiap hari, baik langsung maupun tidak langsung, perlu sering kita merefleksikan kira-kira kita ini hanya memiliki agama atau termasuk muslim yang baik menjadi muslim yang baik. Karena kalau menjadi muslim yang baik, otomatis ketaatan kita, kepatuhan kita kepada Allah semakin baik. Mudah untuk menunaikan perintah Allah. Dan itu dibarengi pasti iman. Tidak mungkin orang melakukan tanpa iman, nggak mungkin. Kalau dia kan maaf, ngapain kita datang tiap hari di sini? Kita yakin ada banyak sesuatu di situ. Allah akan anugerahkan berbagai macam pahala. Siapkan itu. Makanya kita pun sangat tidak mau meninggalkan qobliyah subuh itu, 2 rakaat qobliyah subuh. Karena hadis Nabi mengatakan rakaatai qobliyah subahi khairun minad dunya wa ma fiha. Itu hadis Nabi, percaya. Itu dia yang katakan. Jadi kepatuhan itu karena yakin. Nah, sekarang bagaimana merawat keyakinan ini, iman kita ini? Qaulu la ilaha illallah setiap hari. Kita bersyahadat 9 kali dalam sholat wajib kita. Itu cara kita merawat iman. Tapi iman juga harus dibarengin dengan ilmu. Maka belajar agama itu sampai kita mati. Bahkan kan kita sebetulnya sangat mudah dalam agama ini sebetulnya. Bagaimana ketika Allah mengatakan yarfa'ilal ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Tapi itu ada ayat kata qol sebelumnya yang juga harus menjadi prasyarat kita. Jadi ayat ini tidak dipotong di situ saja. Sebetulnya ayat sebelumnya harus kita lihat itu. Ayat sebelumnya, qaul sebelumnya harus kita lihat. Kapan Allah meninggikan orang yang beriman dan berilmu? Itu ada tahapannya. Rasul tegaskan lagi, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Ayat lain lagi, hal yastawi ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Ayat-ayat ini sebetulnya ayat motivasi supaya kita paham agama secara baik. Kalau kita paham agama secara baik, insya Allah kehidupan ini baik. Karena agama kita beragama nggak baik, sepotong-sepotong menjadikan agama ini susah. Na'udzubillah min dzalik kalau itu ada dalam diri kita. Jadi super lengkap Allah memberikan kita syariat lewat Rasulnya. Karena minimnya ilmu yang kita dapat, bisa jadi kita sering meragukan. Ketika ada sesuatu tantangan, kita merasa berat. Ada syariat, pilih-pilih, nggak totalitas. Maaf, kemarin saya itu mau menghadap dosen kami itu untuk minta tanda tangan ACC. Sudah duhur, sudah adzan, terbesit karena kami hanya diberi waktu kira-kira setengah jam. Ketika itu sudah duhur,
Ketika sudah duhur, terbesit di kepala saya ini, saya menghadap beliau dulu atau saya menghadap Allah? Sholat duhur berjamaah. Berkecamuk di ini, karena nanti Bapak dosen ini akan terbang ke Turki dalam beberapa hari, dan itu pasti waktu yang lama, 10 hari minimal, dan 10 hari itu termasuk waktu yang lama bagi kami. Akhirnya, ya Allah, udahlah, kalau toh nanti saya nggak ketemu, nggak dapat ACC, nggak apa-apa, saya pengen sholat dulu. Sholatlah saya sholat duhur berjamaah di kampus. Setelah itu saya ba'diyah. Saya nggak ba'diyah ketika itu. Saya hanya berdoa aja, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tajil hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah ya muhawwilul ahwal, hawil ahwalana ila asanil hal. Benar. Ketemu langsung. Plek. Ada apa, Pak? Pak, saya mau ngadep begini. Oh iya, nggak apa-apa begini. Yang kemarin kamu sidang proposal ya? Betul, Pak. Sekarang kita ke ruangan kita yuk. Betul, ke ruangan beliau, kita diskusi sebentar. Kemudian beliau judul saya itu begini-begini itu. Jadi sedikit bocoran itu, saya memberikan judul Sekolah Ramah Anak Perspektif Al-Quran _2 Humanisme Pendidikan Islam, Humanisme Pendidikan Qurani. Beliau hanya menjawab, saya tidak suka _2 itu, tolong diganti. Ketika itu saya sudah mikirin sebelumnya, ini saya ganti di jalan. Pertanyaan saya, kenapa saya punya pikiran untuk mengganti itu? Siapa yang mengilhamkan untuk pergantian sebuah judul? Yang sebelumnya saya mulai dari rumah, bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah, kemudian saya baca ayat-ayat Quran dan semacam biasa kalau ngaji itu di jalan sambil naik motor. Tak taunya benar. Gara-gara _2 saya rubah, akhirnya beliau ACC. Ketika ACC sekarang kamu ganti itu judul, saya tanda tanganin. Yang teman saya bisa jadi 10 kali lebih, Pak. Untuk sekedar ACC lama. Tapi ketika itu cukup, ya sudah. Saya tidak bisa bayangkan seandainya saya mengakhirkan duhur saya tidak tahu apakah saya di ACC atau tidak. Jadi jamaah yang berbahagia, manakala kita mendahulukan Allah, berusaha patuh dengan kemampuan kita, dengan pemahaman kita, insya Allah problema kehidupan kita itu Allah sendiri yang akan memberikan jalan keluarnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kan ayatnya ada. Saya ingat ayat itu. Maka saya sholat dulu dah. Nanti kalau saya menghadap belum tentu saya diterima. Ya sudah, pokoknya apanya yang terjadi, yang penting saya sholat dulu. Itu pergumulan batin yang harus cepat kita atasi. Mana yang harus kita dahulukan, Allah atau kita urusan kita duniawi? Saya yakin setiap kita pasti punya masalah model kayak begitu. Sama ketika kita mendidik anak-anak kita ini, cucu-cucu kita, ketika kita menyekolahkan mereka, kira-kira targetnya adalah menjadi pegawai, menjadi orang-orang yang memiliki titel, atau apa doa kita? Allahumma hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Lil muttaqina imama. Imam bagi orang-orang yang bertakwa. Kira-kira target itu ada nggak? Kalau tidak, perbaiki niat kita menyekolahkan anak cucu kita. Maaf, anak saya di pesantren dua-duanya, itu saya sudah pasrah sama Allah. Apa yang terjadi sudah pasrah saya. Doa saya hanya Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Doa Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas sholihin, Nabi Ibrahim. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, doa Nabi Zakaria. Doa yang mungkin para ulama ajarkan itu, Allahumma barik auladana wa fatum wa la tadurhum warzuqna birahum. Itu 4 itu yang saya minta. Terserah Allah menjadikan apa. Pasrah saya sudah. Karena apa? Kalau saya mentargetkan dia menjadi ini dan semacamnya, itu terlalu egois. Itu terlalu ananiah. Memang kita itu hanya bisa mengantarkan mereka untuk menjemput takdirnya.
mengantarkan mereka menjemput takdirnya, bukan memastikan dia begini dan semacamnya. Ini tauhid yang sering diajarkan oleh guru-guru kita. Jadi jamaah yang berbahagia, sekali lagi mudah-mudahan pemahaman kita semakin baik, tauhid kita semakin baik. Kita sholat itu karena apa? Kita berusaha untuk menaikkan grade kita, bukan kewajiban lagi, tapi apa? Rasa syukur kita kepada Allah. Makasih ya Allah, Engkau beri aku kesempatan untuk memperbaiki diri, mematuhi perintahmu. Mudah-mudahan aku meningkat kebaikan ini, ketaatan saya kepadamu ya Allah. Kalau kita zakat, ya Allah, mudah-mudahan harta yang saya dapat darimu, yang Kau anugerahkan kepadaku ini semakin banyak memberikan keberkahan. Saya kadang sering disampaikan, dikecengi oleh teman-teman saya di kampus itu. Tiap hari ke kampus gak bosan Pak? Gini Mas, saya jawab gitu. Jujur, kalau dikatakan apa itu bosan-bosan, tapi saya niatkan dari rumah hanya begini satu Mas. Mudah-mudahan rezeki, pendapatan income yang saya dapatkan semakin halal. Itu saja yang mensupport saya Mas. Oh begitu ya Pak? Ya, kalau saya hanya sekedar tadi yang saya sampaikan, bosan-bosan, tapi kalau tidak saya lerai dengan cara sudut pemahaman agama saya, keyakinan saya, salah satunya adalah bagaimana menjadikan setiap rezeki yang saya dapat itu halal, maka bisa jadi saya ngelokro kalau ke kampus saya tidak semangat dan semacamnya. Jadi aktivitas beragama itu sebetulnya seluruh kegiatan kita 24 jam. Hanya kita memaknainya sama apa. Maka agama ini sekali lagi yang jamaah yang berbahagia, luar biasa. Tinggal kitanya ini. Yang ketiga, karena waktu sudah lama juga, Islam memiliki model teladan yang abadi. Rasulullah itu 24 jam contoh bagi kita. Kita nggak usah cari-cari yang lain lagi. Adakah agama lain memiliki teladan sesempurna Rasulullah? Enggak ada. Cari deh. Mau agama Buddha, Hindu dan semacam, Kristen dan semacam, adakah sesempurna agama kita? Rasulullah mau mati aja umati yang dipikirkan kita. Kalau kita ketika mau mati apa nanti itu? Bisa jadi nanti anak saya gimana? Anak saya nanti makan apa? Kerjaannya apa dan semacamnya. Kita nggak khatam itu. Yang kita pikirkan duniawi melulu. Yang kita pikirkan, ya Allah, bagaimana kita disuruh gitu loh. Kenapa doa? Mungkin akhir sujud kita ketika sholat itu agak lama itu. Itu kan ada beberapa doa yang harus kita lantunkan. Ya Allah biha bihusnil khotimah. Ya Allah biha bihusnil khotimah. Supaya husnul khotimah ada doa itu juga. Jadi teladan kita menjadikan Rasulullah teladan, karena Rasulullah minimal kita punya pikiran Rasulullah ketika mau mati yang dipikirkan umatnya, kita termasuk di dalamnya. Kita nggak tahu ya, wallahu a'lam bishawab. Nanti ketika kita mati yang kita pikirin apa? Apakah hanya bersifat duniawi dan semacamnya? Rasulullah itu contoh yang luar biasa itu. Apapun, mau makan kanan, mau minum duduk, semuanya. Mau masuk WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Keluar dari WC ghufranaka. Ada aja doanya. Itu melangkungkan apa? Bahwasanya kegiatan kita ini supaya memiliki makna ibadah apa? Ada sesuatu yang harus kita lakukan. Jadi teladan ini harus terus kita gali. Teladan ini Rasulullah ini harus terus kita pelajarin. Bagaimana Rasulullah bertetangga, bagaimana Rasulullah berniaga, bagaimana Rasulullah mengajarkan umatnya. Terakhir, sudah jam 15 menit. Anak jamaah nanti ada olahraga kata kita. Pak Zul dan semacamnya itu. Yang terakhir tidak kalah dasarnya, ini malah paling dasar ini. Jadi soal nama dan konsep Tuhan. Waduh, kalau bicara ini wah nggak selesai ini. Jadi konsep Tuhan dalam agama Islam selesai. Dalam arti kata apa? Nggak mengalami perubahan. Qul huwallahu ahad, Allah itu satu dari dulu, dari zaman Nabi Muhammad, dari zaman Nabi Adam diajarkan risalah tauhidiyah sampai Nabi Muhammad, sampai ke kita, sampai akhir zaman. Islam tetap begitu konsep Tuhannya. Gak ada Tuhan tiga, Tuhan menyatu tiga menjadi satu, gak ada.
Nah, tapi ini core, intinya di sini tauhid ini. Jadi intinya di sini nih. Jadi karena konsep Tuhan ini juga tidak kita kuasai dengan baik. Kenapa Allah memiliki sifat-sifat yang 99, bahkan ada yang nulis 100 itu Allah itu. Sekedar kata Allah saja itu amazing miracle name itu bahasa Inggrisnya itu. Makna apa itu, kata yang luar biasa. Allah sendiri yang menamai dirinya, bukan Nabi Muhammad. Allah sendiri yang menamai. Ini anallah. Cara menyebutnya Allah pun pakai sanad. Nggak boleh Allah Anda menyebut Allah, nggak. Anda menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penyebutan Allah saja itu pakai sanad, itu pakai ilmu, itu nggak sembarangan. Dan itu termaktub dalam Quran, ini anallah. Lihat, Allah itu kan alif lam lam ha itu. Alif hilang jadi lillah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Nanti silakan bapak-bapak mengoreksi namanya. Nama saya itu maknanya apa? Karena apa? Di belakang setiap nama itu ada makna. Dan Allah nggak sembarangan bikin huruf alif, lam, lam, ha itu. Nggak sembarangan itu. Alif hilang, lamnya hilang. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ada artinya. Lihat Tuhan, T hilang jadi uhan. Nggak ada makna udah. U-nya hilang jadi han. Nggak ada. Apalagi Inggris God. G-nya hilang jadi od, nggak ada. Tapi Allah ada. Allah alif hilang jadi lillah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lamnya hilang, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Lamnya hilang lagi, hu dalam bahasa Arab domir itu pronoun itu kata ganti itu apa? Berarti ada sesuatu di belakang itu. Kusebutkan dia, wallahu alladzi la ilaha illa huwa. Itu keajaiban bahasa Arab. Itu Allah yang memilih, Allah yang menetapkan namanya, Allah yang mengfirmankan kepada kita. Jadi bukan sembarang kata. Kita memiliki konsep yang luar biasa begini, masih juga kita meragukan zatnya Allah. Masih juga Allah itu kita ragukan dengan berbagai macam pola pikir, karena pikiran kita kena virus, bisa jadi materialistis. Bagaimana nanti anak saya makan apa dan semacamnya. Nanti kalau saya berzakat kira-kira harta saya hilang atau dan semacamnya. Kalau saya setiap Jumat akan mengeluarkan berapa yang harus saya keluarkan, nanti diganti oleh Allah atau dia. Materialistis kita ini. Karena apa? Keyakinan kita bermasalah. Jadi jamaah yang berbahagia, dari apa yang kami sampaikan tadi, Islam itu nikmat. Supaya Islam mendatangkan nikmat, kita harus terus memperbaiki keimanan kita. Iman, ketaatan. Kemudian yang terakhir, kita harus terus mempelajari agama ini supaya kita tidak hanya having religion, hanya mempunyai agama, tapi hati-hati dengan religiositas kita. Mungkin lebih baik menjadi garam, tapi bisa mewarnai rasa sebuah masakan, daripada hanya sekedar lipstik yang kelihatan merah marun atau merah yang mempesona di bibir kita, tapi itu hanya dinikmati oleh orang lain. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya untuk kami pribadi dan jamaah semuanya. Kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.